Pasti sering lihat kan tanaman liar yang satu ini? Daunnya lebar, batangnya punya corak khas, dan kayaknya tumbuh di mana-mana. Yap, ini swag. Nah, bagi sebagian besar peternak, tanaman ini tuh dianggapnya ya masalah. Tapi gimana kalau saya bilang, pandangan kita selama ini ternyata keliru. Yuk, kita bedah rahasianya bareng-barang. Nah, ini dia nih dilemanya. Di satu sisi, alam kayaknya ngasih ini gratis buat kita. Tumbuh subur banget di sekeliling kita. Tapi, di sisi lain reputasinya jelek banget. Jadi sebetulnya ini pakan atau malah racun? Pasti sering banget dengar kan kalimat ini. Jangan kasih itu ke kambing. Gatal, beracun. Wah, ini udah kayak wejangan turun-temurun yang bikin daun suwek jadi musuh bebuyutan. Sebenarnya peringatan ini ada benarnya juga loh. Cuma, akar masalahnya itu yang sering banget kita salah paham. Oke, sekarang ayo kita bongkar bareng-bareng. Mana yang cuma mitos dan mana yang sebetulnya fakta. Kita bakal kupas tuntas kebenaran di balik reputasi daun suwek yang ya agak-agak serem ini. Jadi gini, mitosnya kan bilang daun suwek itu dari sananya udah bahaya, racun pokoknya. Tapi faktanya bukan. Masalahnya itu bukan di daunnya, tapi murni di cara kita ngolah dan ngasihnya. Kesalahan fatalnya ada di situ. Artinya, dengan sedikit ilmu yang pas, racun yang selama ini kita takuti justru bisa jadi pakan super buat ternak kita. Nah, ini nih biang keroknya secara ilmiah. Namanya kalsium oksalat. Jadi, ini tuh zat alami yang bentuknya kayak kristal-kristal super kecil dan tajam. Itulah yang bikin gatal. Tapi, kuncinya di sini. Begitu daunnya kita layukan, kristal-kristal ini mulai rusak dan larut. Efek gatalnya jauh berkurang, drastis. Jadi, rasa takut kita itu sebetulnya cuma karena kita belum kenal aja sama sifat kimianya. Jadi ceritanya tuh kira-kira begini. Ada peternak, motong daun suwek yang masih seger, masih banyak getahnya. Terus langsung aja dikasih ke kambing. Hasilnya, ya jelas kambingnya nggak nyaman, mulutnya gatal-gatal, jadi malas makan. Nah, dari satu pengalaman buruk ini aja, ceritanya langsung nyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya lahirlah mitos kalau suwek itu berbahaya. Oke, setelah kita paham apa masalahnya, sekarang waktunya kita lihat sisi baiknya. Ada hadiah tersembunyi loh di balik tanaman ini. Apa aja sih sebetulnya manfaat daun suwek kalau kita tahu cara yang benar? Manfaatnya apa aja? Pertama, ini sumber serat yang bagus banget buat pencernaan. Kedua, bisa jadi variasi pakan. Biar ternak nggak bosen sama rumput itu-itu aja. Jadi nafsu makannya naik. Dan yang paling asyik nih, ini kan gratis dan melimpah. Coba bayangin, hematnya bisa seberapa banyak. Apalagi pas musim kemarau, di mana pakan susah. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian paling pentingnya. Gimana sih cara ngolahnya yang aman? Ini dia panduan praktisnya. Bisa langsung dicoba nanti. Cuma ada 3 langkah sederhana, tapi ini kuncinya. Pertama, dan ini wajib, layukan dulu daunnya. Diamkan aja minimal 4-6 jam, tapi lebih bagus lagi kalau semalaman. Ini buat ngurangin getah dan zat gatalnya. Kedua, wajib juga dicampur. Jangan sekali-kali kasih daun suwek sendirian ya, selalu campur sama rumput atau pakan hijau lainnya. Terakhir, adaptasi dulu. Kasih sedikit aja di awal, terus naikin porsinya pelan-pelan sambil kita lihat reaksi kambingnya. Gampang kan? Nah, ini patokan gampangnya. Ingat ya, suwek itu bukan pakan utama, tapi pakan tambahan. Porsinya berapa? Cukup 20-30% aja dari total pakan harian. Sisanya ya pakan biasa. Angka ini porsi aman yang udah banyak dicoba dan berhasil. Biar lebih jelas, ini rangkumannya. Di kiri itu kesalahan fatal yang harus dihindari. Jangan kasih daun segar, jangan kasih kebanyakan, jangan jadikan pakan utama. Sebaliknya, yang di kanan ini cara amannya. Selalu layukan dulu, campurkan, dan pakai sebagai pelengkap. Oh ya, satu lagi yang penting, perhatikan kondisi ternak. Suwek ini lebih cocok untuk kambing dewasa yang sehat ya, bukan buat anak kambing atau yang lagi sakit. Oke, jadi apa sih pelajaran terbesar dari semua ini? Intinya sebenarnya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Saya suka banget sama kalimat ini. Alam menyediakan pakan, tapi pengetahuan menentukan hasilnya. Benar sekali kan? Alam udah ngasih kita sumber daya melimpah. Ya contohnya daun suwek ini. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya, ya sumber daya itu bisa jadi sia-sia. Atau lebih parah lagi, malah dianggap berbahaya. Ini dia pesan utamanya. Jadi jelas ya, yang jadi masalah itu bukan tanamannya. Sama sekali bukan. Masalahnya adalah kurangnya pengetahuan kita.
Begitu kita paham cara yang benar, kita bisa mengubah sesuatu yang tadinya ditakuti jadi aset yang sangat berharga buat peternakan kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat direnungkan. Coba deh nanti lihat sekeliling lahan Anda. Kira-kira tanaman liar apa lagi ya yang selama ini kita cuekin, tapi sebetulnya bisa jadi sumber daya berharga kalau kita punya ilmunya? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.